Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 10 Desember 2020. Tema sate kita pada hari ini yaitu kita adalah bait kudusnya. Teman-teman yang terkasih, teman-teman ingat ya, bagaimana Allah memerintah bangsa Israel melalui pernyataannya ke Musa. Lalu sampai suatu ketika Allah meminta Musa naik ke Gunung Sinai dan Allah menampakkan dirinya di sana. Sampai kemudian bumi bergetar dan bangsa Israel menjadi takjub dan takut. Nah, hubungan bangsa Israel dengan Allah itu naik turun teman-teman. Sering Allah marah karena mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, artinya keras kepala. Sampai saatnya tiba, Allah yang penuh kasih itu berdiam di antara mereka. Mari kita baca bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah teman-teman yang terkasih, kita tahu ya bahwa sebelumnya Allah itu punya cara untuk mengiringi bangsa Israel. Allah hadir dalam wujud tiang awan untuk melindungi dari panas pada siang hari, dan hadir dalam wujud tiang api teman-teman untuk memberi penerangan pada malam hari. Tapi kemudian caranya berubah. Kepemimpinan Allah dinyatakan lewat awan yang menaungi kemah suci tersebut. Apabila awan itu menutupi kemah suci, berarti umat berkemah di sekelilingnya. Apabila awan itu naik teman-teman, maka umat Israel pun bersiap-siap berangkat ke arah yang ditujukan awan tersebut. Bagaimana cara Allah hadir di tengah bangsa itu teman-teman? Awan yang biasanya memandu mereka kini menyelubungi kemah suci. Sama dengan peristiwa Sinai, mereka terkejut dan gentar. Bagi umat Israel, pernyataan ini sungguh membesarkan hati teman-teman. Betapa tidak, Allah penuh murka dan akan membunuh mereka karena dosa-dosa mereka menyembah lembu emas. Kita ingat ya di Keluaran 32. Dan Allah yang tidak bersedia hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kini Allah berkenan. Wah, tentu mereka gentar dan sekaligus gembira teman-teman. Ternyata Allah berkenan dan atas kemah suci yang umat dirikan bagi dirinya. Dan Allah pun mau hadir di tengah-tengah umat. Nah guys, lalu di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya? Sering kita bertanya seperti itu. Apakah saat kita ibadah di gereja atau saat 2 atau 3 orang berkumpul? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam diri kita. Ingat firman-Nya, tubuh kita adalah bait kudusnya. Maka bila ibadah dilakukan dengan cara yang benar, pasti akan muncul respons, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Terdapat di 1 Korintus 14 ayat 25. Seperti bangsa Israel, kita yang memenuhi perintah Allah pada akhirnya akan mencapai pengudusan melalui kehadiran Allah dalam hidup kita. Ingat ya guys ya, kisah ini dengan jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa jalan berkat adalah jalan ketaatan dan iman. Taatilah, maka Tuhan akan hadir karena kita adalah bait kudusnya. Tuhan memberkati. Oke guys, kembali lagi bersama kita di obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita semakin mengenal Tuhan, terutama pada zaman ini loh. Hai. Hari ini kayak menarik banget nih. Hari ini kita mau ngebahas temanya adalah ngejulit nih guys. Ini salah satu hobi
anak-anak muda zaman sekarang. Sebenarnya kalau yang tadi aku sebutin itu sebenarnya ngejulit atau apa sih kok? Nih, kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu tuh suka banget kalau nggak julid, ya gibah. Artinya kalau kita nggak tahu masalahnya, jangan lekas-lekas memberi penilaian buruk kepada orang lain. Kenapa kita nggak mulai dengan ngedoain dulu gitu ya? Tuh mau ngejulit, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat ini. Waktu gue lagi mau gibah, akan keinget, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat gibah. Janganlah pernah kita menjelekkan orang lain, karena kita membutuhkan orang lain, dan karena kita ini bukan orang yang sempurna seperti yang memang kita pikirkan bahwa kita bisa segalanya.